Bim, istirahat dulu lah. Dari tadi kamu gak berhenti. Santai aja, kerja jangan buru-buru. Kita kan dibayar harian. Makin lama proyek kelar, makin sering juga kita digaji. Betul tuh Bim, ngapain capek-capek? Bosnya juga nggak peduli. Yang penting ada tenaga tiap hari. Uang ngalir terus, hidup mah dibawa enak aja. Hehe, kalau aku sih nggak bisa kayak gitu, Sen, Mat. Orang udah bayar kita, masa kita seenaknya kerja setengah hati? Rasanya nggak tenang. Rezeki kan udah ada yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Lah, kamu jujur banget sih, Bim. Kalau terus rajin kayak gini, nanti bos mikir kita bisa diperas terus. Lagian nggak ada yang bakal muji kita juga. Aku nggak butuh dipuji, Sen. Yang penting aku kerja jujur. Hari ini aku nguli. Besok siapa tahu aku bisa punya hidup yang lebih baik. Hidup itu jangan cuma mikirin perut hari ini aja. Halah ngomongin masa depan. Kita mah jalanin aja Bim, gak usah muluk-muluk. Yang penting bisa makan, bisa merokok. Udah cukup. Udahlah bro, kita kerja yang bener aja. Orang udah bayar, ya kita kerjain sebaik mungkin. Aku nggak mau makan uang orang dengan cara males-malesan. Betul tuh Sen, apa kata Bima? Kerja tuh yang niat, biar berkah. Lah, lu perasaan tadi dukung gua, kok sekarang dukung Bima? Hahaha. Beginilah Bima. Di balik tubuh kurus dan wajah sederhananya, tersimpan tekad kuat. Meski hanya seorang kuli bangunan, hatinya penuh kejujuran. Pulang yuk Bim. Ayo. Mbak, ayam bakar sama nasi uduknya satu ya. Minumnya es teh. Iya mas, sebentar ya. Mau dibungkus atau makan sini? Makan sini aja mbak. Ya ampun, cantik banget. Senyumnya bikin adem. Pantas aja warung ini rame. Ternyata ada dia. Aku cuma kuli bangunan. Pantas gak ya deketin cewek kayak gini? Mau minta nomor tapi bajunya kotor gini. Gak pede lah aku. Besok aja deh. Weh Bim, nih rezeki nomplok. Dikasih nasi kotak sama yang punya rumah. Gratis tis, mau nggak? Wah, alhamdulillah. Tapi buat kamu aja, Mat. Aku mau makan di luar. Tumben, makan gratis kok ditolak. Emang mau makan di mana sih? Jangan-jangan Lagi pengen makan pecel lele sama nasi uduk aja, Mat. pecel lele yang di perempatan itu. Pasti lagi pengen lihat yang jual kan? Hayo ngaku lu Bim. Enggak lah, Mat. Emang lagi pengen makan pecel lele aja. Mana tiba-tiba ganti baju lagi? Biasanya aja kotor-kotor langsung pulang. Udah, cabut dulu daripada mulutmu makin ngawur. Ini mas, nasi uduk sama ayam bakarnya. Makasih, Mbak. Kalau boleh tahu, namanya siapa ya? Saya Ayu. Ada apa ya mas? Saya Bima. Salam kenal ya, Ayu. Ayu, aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Biar gampang kalau aku mau pesen makan. Kadang kalau pulang kerja capek, jadi bisa pesan duluan. Biar nanti pas pulang bisa langsung ambil. Hehe, iya boleh kok. Tapi jangan dipakai buat iseng ya. Tenang aja, aku cuma mau pesen makan kok. Sejak hari itu, Bima dan Ayu semakin dekat. Hingga akhirnya cinta sederhana mereka berbuah pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Ini mas, ngeteh dulu.
Jangan langsung kerja pas perut masih kosong. Nanti masuk angin loh. Makasih ya sayang, rasanya beruntung banget ya pagi disuguhin beginian. Mas, aku kepikiran semenjak kita nikah, aku udah gak ikut kerja lagi sama Pak Ade. Gak apa-apa kan kalau aku di rumah aja? Gak apa-apa kok, justru aku lebih tenang kalau kamu di rumah. Aku kerja biar kamu gak perlu capek-capek lagi. Yang penting kamu jaga diri, urus rumah. Itu udah bikin aku seneng. Makasih ya Mas. Aku pengen bantu Mas bisa mungkin, meski cuma lewat hal-hal kecil kayak gini. Ayu, aku ini cuma tukang kuli bangunan, tapi aku bersyukur punya istri kayak kamu. Aku janji, aku bakal bikin kamu seneng meski harus kerja keras tiap hari. Aku percaya sama Mas. Yang penting kita saling dukung. Pasti nanti ada aja kok rezekinya. Amin. Aku jadi semangat denger kamu ngomong kayak gitu. Bim, aku perhatiin akhir-akhir ini kok kayak bahagia mulu. Pasti gara-gara udah nikah ya. Jadi pengantin baru tuh gimana rasanya, Bim? Cerita-cerita dong. Haha, iya Mat, rasanya beda. Pulang kerja ada yang nyambut, pagi ada yang bikinin teh hangat. Hidup rasanya jadi lebih berwarna, Mat. Nggak kesepian lagi di rumah. Wih, mantep. Aku jadi kepikiran cepet-cepet cari istri juga, Bim. Biar ada yang masakin, gak makan mie instan mulu. Ya kalau itu iya, tapi bukan cuma soal masak atau nyiapin makan. Rasanya tuh lebih ke ada yang nemenin. Ada yang bisa diajak cerita, ada yang bisa bikin semangat kerja. Hidup terasa lebih ringan meski kerja berat, Mat. Tapi Bim, katanya kalau udah nikah itu duit cepet habis. Bima gimana? Gajian harian gini apa nggak keteteran? Ya jelas sih lebih berat, tapi aku kerja keras bukan cuma buat perutku sendiri, Mat. Ada istri yang harus aku jaga. Kalau harus ngirit, aku ngirit. Kalau harus kerja lembur, ya aku jalanin. Yang penting halal. Bisa bikin istri senyum itu udah bikin aku bahagia. Waduh, dalam banget Bim omongannya. Aku mah belum siap kayak gitu, meski udah menjomblo 40 tahun. Dengar ceritamu aja, aku jadi mikir. Ternyata nikah itu bukan cuma senang-senang ya. Hehe, iya Mat. Nikah itu tanggung jawab, bukan cuma main-main. Capek sih, tapi ada bahagianya juga. Itu yang bikin aku semangat kerja. Gils, keren lu Bim. Ayo, yuk. Iya Mas, ada apa? Ini sayang hasil kerja hari ini. Gak banyak, tapi insya Allah cukup buat makan sama bayar listrik bulan ini. Mas, aku kepikiran sesuatu. Aku pengen kuliah. Teman-teman aku banyak yang udah lanjut, udah punya ijazah. Ada yang kerja di kantor. Aku nggak mau ketinggalan, Mas. Aku juga pengen punya gelar kayak mereka. Kuliah? Bagus sih, cuma kamu tahu sendiri kan kerjaan Mas cuma kuli. Gajinya pas-pasan banget. Takutnya kita nggak kuat buat biaya makan sehari-hari. Ya justru itu Mas, kalau aku kuliah, nanti aku bisa cari kerjaan yang lebih bagus. Mas juga kan capek kerja kayak gini terus. Kalau aku punya ijazah, kita bisa punya masa depan lebih baik. Aku ngerti maksud kamu yuk, tapi kalau kamu kuliah berarti kita harus makin ngirit. Bisa jadi Mas makan seadanya tiap hari. Gak apa-apa sih, yang penting kamu bisa kuliah. Siap kamu jalanin itu. Ya siap lah Mas. Justru itu, kalau nggak kuliah sekarang kapan lagi? Aku nggak mau terus-terusan hidup pas-pasan kayak gini. Aku malu tiap ketemu temen. Mereka selalu cerita kerjaan di kantor, sedangkan aku cuma di rumah begini. Iya Ayu, doain aja ya, semoga aku dapat rezeki lebih. Akhirnya,
Ayu bisa kuliah seperti yang ia impikan. Di balik senyum Ayu yang penuh semangat, ada keringat dan lelah seorang suami. Bima rela hidup serba pas-pasan, bahkan bekerja lebih keras tiap hari, hanya agar istrinya bisa duduk di bangku perkuliahan. Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Pawon Cerita ya. Loh, Mas, kok cuma makan nasi sama tempe doang? Kenapa nggak beli lauk? Udah cukup kok, Mas lagi pengen makan sederhana aja. Lagian, kita harus makin irit sekarang. Uang kemarin aja udah kepake banyak buat bayar semester kamu. Ya, namanya juga pengorbanan, Mas. Mas Bima kan kepala keluarga, jadi ya harus bersiap berkorban demi keluarga. Jangan banyak ngeluh. Kalau aku nanti udah wisuda terus kerja, pasti nanti ada hasilnya kok. Mas nggak masalah kok, walaupun harus makan seadanya, yang penting kamu bisa kuliah. Mas pengennya kamu jadi orang sukses, biar masa depan kamu lebih baik dari aku. Iya Mas, aku juga nggak mau kuliahku berhenti di tengah jalan gara-gara Mas nggak bisa nerusin biayanya. Pokoknya aku harus selesai. Kalau enggak, ntar aku malu sama teman-temanku. Asal kamu tahu yuk, tiap suap tempe ini rasanya lebih berat daripada semen yang Mas angkat di proyek. Tapi kalau itu bisa buat kamu bahagia, aku rela. Waktu berlalu, Ayu akhirnya lulus kuliah dan wisuda. Bima hadir dengan hati penuh bahagia, meski hanya berpenampilan sederhana. Baginya, semua lelah terbayar saat melihat istrinya meraih mimpi. Selamat ya sayang, Mas bangga banget sama kamu. Akhirnya semua perjuangan kita nggak sia-sia. Iya Mas, tapi ini kan hasil kerja kerasku. Kalau aku nggak rajin belajar, nggak mungkin bisa lulus. Iya Mas tahu itu. Tapi kalau nggak ada biaya, nggak ada yang nganterin tiap hari, mungkin juga agak gampang yuk. Tapi nggak apa-apa, yang penting kamu bisa berhasil. Di hari yang seharusnya penuh syukur, Ayu justru lupa pada pengorbanan suaminya. Bima hanya bisa menahan perih, menyembunyikan rasa kecewa di balik senyum sederhana. Setelah perjuangan panjang menyelesaikan kuliahnya, Ayu akhirnya diterima sebagai guru honorer di sebuah sekolah. Meski gajinya tak seberapa, Ayu merasa bangga bisa mengajar dan berdiri di depan kelas. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa bangga itu perlahan terkikis. Gaji kecil, tuntutan tinggi, dan gengsi di depan teman-teman membuat Ayu merasa kehidupannya terlalu sederhana. Terlalu jauh dari yang dia bayangkan. Ayo sayang kita pulang. Aku udah gak sabar nemenin kamu makan sore. Tadi aku sengaja gak makan siang, biar bisa makan bareng kamu. Mas, aku malu naik motor ini terus. Teman-teman aku pada pakai motor bagus. Punya kamu kayak jadul banget. Loh, motor ini kan masih bisa jalan. Memang udah jelek, tapi masih kuat buat anterin kamu kerja. Aku pikir gak masalah tuh. Masalah buat aku, Mas. Aku risih diliatin terus. Mas gak kasihan apa lihat aku malu di depan orang? Kamu tuh gak pernah ngertiin aku. Aku pengen kayak orang lain, Mas. Jangan cuma nyuruh aku sabar terus. Aku ngerti perasaan kamu yuk. Aku juga pengen banget bisa beli motor bagus. Tapi penghasilan aku masih pas-pasan. Baru cukup buat kebutuhan sehari-hari. Kalau dipaksain, nanti kita malah susah sendiri. Sabar dulu ya. Kalau jawabannya sabar-sabar terus, kapan kita punya motor bagus? Malu Mas diliatin orang tiap naik motor, berisik lagi. Daripada naik motor butut kayak gini, mending aku ngojek aja deh.